Fikih itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Nah, sampean milih mana? Milih salam pertama apa salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fikih itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? 4 kali. Andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? Satu ulama mengatakan 5 kali itu batal. Karena rukunnya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Berhubung ini rukun, kalau nambahi ke 5 berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat rukuk 2 kali kan batal. Sujud 3 kali batal karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir 5 kali batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa, sehingga kalau ditambahkan nggak punya akibat batal. Jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama bertamu ke sini mau ngundang saya, tak ceritain. Dulu sholat jenazah itu pasti mayat di depan. Karena lazimnya sholat jenazah itu mayat di depan. Tapi mulai dulu ulama sudah berpendapat, andai kan jenazahnya di belakang pun tetap sah. Fa'innal janazah laisat bi imamin, karena jenazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Oh, tidak imam kok harus di depan. Itu mulai dulu. Sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mayit, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah dipakai. Dulu tragedi tahun berapa itu? Pokoknya pernah ada tragedi itu. Semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit, terus ada sholat jenazah. Padahal mayitnya di belakang yang jamaah. Jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang, ya tidak keren, kasihan kan, tetap biasanya di depan ya di depan. Tapi meskipun jenazah ini di depan, kita tetap berpendapat andai kan di belakang tetap sah, tapi nggak usah dipraktekkan. Nah, pentingnya ilmu ini begini, saya misalnya di Rembang, boleh nggak nyolati ghaib jenazah yang di Surabaya? Boleh kan, padahal yang kita sholati di belakang. Jadi ilmu itu penting, cocok tidak cocok, nama ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di fikih. Memang saya sengaja akan ngaji fikih. Kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah juara lah. Tapi ini ngaji fikih. Ada orang sarongnya itu pas sampai lutut. Kalau berdiri lututnya tertutup. Tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruko apa mulai takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau rukuk ini. Itu ada ulama yang mengatakan, ya batalnya nunggu rukuk. Bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu rukuk. Ada ulama mengatakan, ya enggak, mulai awal sudah tidak sah itu, karena pasti ngalami batal. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau contoh itu mungkin Anda tidak tertarik, tapi contoh begini. Kita mau operasi jam 10 siang. Kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh. Kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen. Kamu milih niat puasa, apa enggak jam 10 mesti mokak menisan raposo. Kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini Ramadan. Meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter. Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis saya sebagai orang yang puasa. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang kok sampean barang menisan raposo kok ya mesti. Sampean tidak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa. Bisa saja kita mati jam 7, bisa saja mati jam 6. Kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa. Terus ada kemungkinan kecil, udahlah jam 10 itu dokternya sakit atau nggak jadi ke sana. Berarti kamu kan nggak jadi boga. Kan ya mungkin juga. Sama yang tadi. Delalah sebelum ruko ono wong sing nyarongi sampean. Sehingga sholatnya normal. Kamu tidak menemukan pakaian yang pas, jebule pas setelah ruko, mau ruko ono wong wah sholatnya kira bener disarongi. Itu agama. Jadi agama itu dimulai dari mana coba? Dimulai dari niat, dari komitmen. Nah, sekarang kelirunya kenapa ada garis keras? Agama itu dimulai dari keinginan ideal. Itu yang mulai itu ada orang-orang garis keras. Agama ini enggak, agama ini dimulai dari niat. Sampai ada kaidah agama la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi orang enggak, sekarang bayangkan Islam itu ideal.
pemimpinnya ya soleh, masyarakatnya soleh, nggak ada maksiat, nggak ada apa. Apa ilmu? Kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolim, ada orang soleh. Nabi kurang baiknya. Di angkatan itu ya ada orang munafik. Sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal itu piye? Zaman Nabi saja ada orang apa? Munafik. Itu ilmu. Kalau nuruti kelangenan inginnya dunia ya steril, nggak ada maksiat, nggak ada apa. Dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik. Calon Nabi misalnya, Nabi Musa itu sing rumat Fir'aun. Ketika Nabi Muhammad lahir sing ribet manitia ini Abu Lahab. Orang dosen UMM. Coba. Karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun. Asia, istrinya Fir'aun itu termasuk mukminah yang dipuji Quran. Padahal dia bukan istrinya pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah, istrinya Fir'aun. Tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu tidak harus di lingkungan yang baik. Masjid paling makmur itu kadang di dunia mungkin ya jangan bakas Mekah Medina itu karuan. Mungkin di antara masjid yang makmur justru yang di Kanada, di Amerika mungkin. Karena merasa minoritas itu perpustakaannya ada, kajiannya ada. Tapi banyak masjid di daerah pesantren yang malah sepi. Karena kiainya tahu jamaah di masjid itu wajib. Lalu itu ada daerah pesantren, saya ulang lagi ada daerah pesantren. Didikon pengajian, monggo nekani pengajian, maca selawat ning omah ganjaran padha wae. Ribet kan? Mau dibantah itu benar, mau dibiarin merusak tatanan. Jadi saya mohon sekali ya, jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan-perbedaan itu biasa. Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Itu dalam banyak hal. Itu perbedaannya tajam sekali. Ya saya ulang lagi, dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Misalnya begini. Ini terakhir percontohan saya fikih, nanti dikaji sendiri. Ada seorang A'rabi, Ja'a A'rabiyun. Ini di hadis sahih diulang-ulang di semua Al-Kutubus Sittah ada peristiwa ini. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka? Qala wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum, kamu harus merdekakan budak. Wah, tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan budak. Kamu kalau gitu puasa 2 bulan. Yang baru puasa 2 hari aja kecelakaan malah disuruh puasa 2 bulan. Ya sudah kamu ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok jadi sudah miskin agak hiper lah orang itu. Poso-poso kok gitu. Itu kata ulama, kalau orang Jawa gak mungkin makanannya tempe mendoan, gak mungkin itu. Di Jawa itu nggak mungkin lah ada orang batal puasa karena hubungan intim. Ada istrinya nggak cantik, cerewet, sang lanang mangane mendoan, itu tidak mungkin, kecelakaan itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tapi kalau Arab mungkin karena makanannya daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini, kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa 1 hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan intim, pakai jima kalau dalam bahasa fikih itu kafarohnya berat, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini, jima istri itu boleh loh tidak zina? Seorang jima istri itu boleh loh tidak zina? Itu kan hukumannya berat. Nah terus Imam Malik berpikir kalau gitu tidak harus jima dong. Poso-poso ora ana uzur ora ana apa terus nyate. Esuk mangan bakso tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya harus sama dong, karena jima hukumnya boleh, berarti semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak ada udzur syara' maka hukumnya sama, yaitu sanksinya sama. Masuk akal enggak? Masuk akal dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Mulai dulu jima itu beda. Kayak mertamu nih gone wong, mangan itu oleh, tapi nak nggo bojomu mbok jima niku wis nemen ngawure lah. Tetep beda. Dari Imam Syafi'i itu pokoknya beda, jima sama makan itu beda.
Lah ya terus lah. Setelah itu terus ada pertanyaan. Bagaimana kalau makan dulu baru jima? Ribet kan? Makanya itu sampai dibabkan Kitabul Khilafil Fiqhi, bab merekayasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Syafi'i juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu, pura-pura ngaji ke Gus Bah gitu. Nanti kan jadi musafir kan? Wah itu sudah boleh itu kan? Musafir. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Mau nggak kepikiran ngaji kok tahu-tahu ingin ngaji mumpung Ramadan nah makanya dibabkan apakah boleh merekayasa fikih. Tapi fikih bisa apa coba? Dengan status kamu musafir ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Lah itu terus jadi terus perdebatan ulama menyangkut fikih karena memang masalah furu'iyah. Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku, misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang teks hadisnya itu kita yang meneliti hadis itu semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu aqbala alaina, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang ngendikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, nggak ada istilah itu dulu, 7 menit itu nggak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, taruh lagi Nabi itu tokoh sentral. Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah orang-orang yang imamu qaumi, orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi setelah salam langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ya ada sejarahnya karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah, tidak kebayang kalau Nabi itu madhep kiblat. Kalau Nabi madhep kiblat, orang yang masbuk yang barusan datang pasti langsung usolli misalnya fardhul isya'i misalnya. Terus makmum Nabi, padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini kata Fathul Bari, imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fikih. Jadi fikih itu cara menganalisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir, malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang nggak sholat sebagai imamnya kan nggak boleh. Maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang datang dari berbagai daerah. Jadi nganalisis fikih, fiqhul hadis namanya. Itu ulama itu mau tidak mau debat. Karena pertanyaannya itu kenapa? Ya memang mau apa? Karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin, ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madzhab istimbat itu, ketika Nabi sedekah pakai tamer, pakai kurma, itu ulama mesti ngitungnya tuh kut. Kut itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya, karena kutil balat Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Qaradawi di Al-Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai usil. Sama sih ingat Mbah Mun sering gejlokan, lah iya petani gabah, petani padi wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh, kakao, suga-suga wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah, kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak makanan pokok. Geger kan di Al-Azhar geger. Akhirnya hampir semua ulama berpendapat
Ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati qut, makanan pokok, itu jangan dihitung sebagai makanan pokok. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa saja, ma itu apa saja. Makanya kata Yusuf Qaradawi, ma itu apa saja. Makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamlu'ah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khadrawat, maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Nah, lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan. Saya pernah dengar sendiri, Yai, saya ini punya sawah 1 hektar, tak tanamin padi, itu enggak pernah kaya saya. Sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya, karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta. Itu orang Indramayu yang tanya. Jadi gak tanam padi gak pernah kaya, tanam kangkung kaya. Nah, karena dia orang soleh, kalau zakat boten. Mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok, mau tidak wajib dia kaya. Semenjak itu perubahan di Indonesia ikut. Akhirnya ada zakat, pokoknya asal tanaman yang 1 nisab ya wajib zakat. Masih ada debat lagi. Ketika nanam ingin dipanen, itu dia petani apa pedagang? Karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk, zakat tanaman apa zakat pedagang. Kalau sampai nggak pernah debat berarti sebenarnya Anda tidak dosen Islam ini. Berusaha nggak pernah diskusi fikih apa Islam. Karena saya berkali-kali punya tamu itu begini, Gus saya ini pedagang melon, tapi dia penanam melon, jadi pedagang yang agak ingin badi banyak. Itu caranya gini Pak Rektor, saya misalnya pedagang melon, daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal, nyewa tanah sekian hektar terus ditanami melon. Setelah berhasil, ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang? Karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang, padahal nanti zakatnya beda kan, yang 1,2% yang satu rubul usur sama nisul usur sama usur, 1/10 sama 1/20. Kalau zakatnya zuruk kan 1/10 atau 1/20, yang satu rubul usur kira-kira 2,5. Saya ulang lagi ya, jadi di era modern itu kita jadi bingung, pedagang tapi gayanya petani tapi hakikatnya. Jadi gampangannya gini ya, kalau saya pedagang beras kok saya kaya raya, itu mendingan nyewa sekian hektar untuk ditanamin padi ya, daripada tengkulak, daripada beli. Akhirnya perdebatannya ini zakatnya pakai apa? Misalnya tebu, misalnya petani tebu. Oh jelas kalau jual nanam tebu itu ingin dijual. Masa apa tiga es tebu berhektar-hektar? Lah kira-kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa? Tijarah apa zakat tanaman? Mentalnya tijarah, mentalnya pedagang. Nah ini saya hanya mau cerita. Khilaf, kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu nggak mungkin enggak. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah, meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah, pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini mazhab itu aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu dia biasa aja.
Sekarang geger. Ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini, Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu, kena nggak saya hukum harus menghormati? Dia datang nggak sembunyi-sembunyi, saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang saja. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu nggak ada khilaf sampai mati, ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau tidak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya tidak tahu, sholat saya sah apa enggak? Sah, karena hakikatnya ya memang saya tidak tahu, tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah, itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza raja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya, padahal sampai pandangan sampai depan. Tapi bagi keluarganya belum pulang. Lalu idza raja'tum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya, belum pulang. Khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksud saya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah. Mau tidak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayyuku udin ko adal musolli sokat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah. Sehingga sampean kalau haji atau umroh, orang Arab itu jenenge duduk ngenak awak di kursi. Duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. Kalau sholat tuh masih duduk ala orang tahiyat. Kalau sampean di Mekah, duduknya pakai apa coba? Kursi ya? Oh enak sholat duduk. Karena memang takbirnya di fikih dengan duduk gaya apa saja sah. Makanya sengenak awak duduk di kursi. Ribet kan? Mau tidak disahkan itu namanya duduk. Mau disahkan masa iya soal Allah kok duduk santai-santai gitu. Tapi mau apa? Ini fikih. Ya saya ulang lagi, ini fikih. Fikih itu ya sudah, ini fikih. Makanya kalau ulama berdebat, misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah apa asal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa saja yang mudah bagi kamu, asal itu Quran. Sementing gak gending Jawa, gak nyanyi lah gitu. Ya sudah, mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya. Yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Saya lagi, penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet mesti mati nih buat sembelih. Itu nggak sah karena nggak usah disembelih ya wes mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoknya anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip.
Dengan kamu sembelih berarti matinya mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya gak usah disembelih ya mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau gak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya, cara di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, "Gus, ini halal tau ora?" "Wis kanggo kon halal." Suatu saat dia nggak terima kan, tanya, "Kenapa, Gus?" "Ya nak kiai ra pantes, masuk kewan mesti mati nek tak sembelih, nek kiai pantes." Kata. Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak tak kokno. Ada kan ayam itu bayi kan gak ditanyakan. Kejet-kejet mati rak lah wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago. Eman itu. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al-hayat al-ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah. Dia mati kejet-kejet, memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi, gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munakidun. Ya, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu kadang lucu, di rumah-rumah tenan juga lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi, karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia sudah didosan macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu ndak mayit ya sudah. Jadi kadang, nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Pernah hidup. Nah ini kan ndak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu ndak mungkin. Nah kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu tidak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia meskipun tidak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat, tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan, Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan, kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih, wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak, tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusolliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam, kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat, sudah lah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam. Separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah
tenggelam. Sehingga cerita dua kelompok ini matur, ya Rasulullah kita ngalami ini perdebatan gini-gini. Di semua riwayat di hadis-hadis sahih disebut falam yu'annif wahidan minhuma. Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau enggak menyalahkan dua-duanya. Itu bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana itu? Enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benarnya? Salah satunya. Salah satunya itu dua-duanya? Iya. Enggak, kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan Kedua-duanya. Kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas ini luar biasa ya. Gak jelas kadang bahasa kita ini kadang ya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya. Tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar, ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Saya ulang lagi, bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas yang satu harus sholat asar, padahal matahari sudah tenggelam. Makanya di antara fikih unik itu begini. Saya ulang lagi fikih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabannya Mbah Mun itu unik. Sementing ojo ngosor sholat. Engkau yojo niat jamak, atok kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia kosor itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan? Karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur qadha. Kalau jamak takhir kan. Tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Madinah. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik nggak, jalin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi. Kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan masakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan resepsi jamak ribet. Wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak. Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qasar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya
nak kue ra mesti benere, jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak kosor katanya. Juga tidak jamak takdim karena kosor ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Makanya pertanyaannya misalnya bagaimana hukumnya penyembelihan lewat mesin? Ya ribet kan. Bagaimana nyembelih dari apa ini? Belakang. Saya baca di kitab-kitab nyembelih dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu hulkum dan mari itu terpotong. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis, setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini, potensi sudah berstatus mati. Makanya, kalau misalnya menyembelih dengan dibacok, itu langsung mati gimana? Itu tetap ada dokhtoh, dalam bahasa fikih dokhtoh. Dia terkaget, begitu. Ada dokhtoh karena nggak bisa bernafas terus mati, berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang pengkaji fikih itu ya seperti itu, memang itu yang ditekuni. Tapi kita sebagai orang awam ya tadi, nak sing kecelakaan itu wedhus, tak ayam jago ngeman, tapi nak pitik cilik ikhlas. Makanya ada pertanyaan orang-orang, saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya, jenengan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan, dia orang mukmin, saya tetap sholat. Kenapa? Ya kan matinya oplosan. Tapi andaikan tokoh yang mati, kamu sholat enggak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet. Fikih itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngendikan gini. Ada orang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang enggak? Punya. Nabi, saya enggak mau nyolati mayit yang punya utang. Terus ada sahabat datang, ya Rasulullah, utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah tidak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang itu hal yang boleh. Saya ulangi, utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kondur itu ngendikan gini, ini PR ya bagi UMM, ini PR ya. Nabi sebelum kondur bilang gini, sallu ala sahibikum. Jong saya tidak nyolati ini, tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi, dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar. Misalnya pas dugem mati, pas oplosan mati. Itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati wong mati oplosan kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah, tapi kalau enggak disolati nanti ada tradisi yang keliru, yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati, padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah ya ora usah rektor lah, satpam pokoknya kudu tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati nggak benar, itu sebaiknya tokoh-tokohnya nggak ikut nyolati, tapi awamun nas, orang kebanyakan ikut sholat. Jadi fikih itu agak jelimet karena tadi ketika tokoh ini nyolati, pertanyaannya bedanya apa mbek sing mati ning masjid mbek mati oplosan? Karena sama-sama semua orang nyolati kan, tidak ada sanksi sosial itu. Tapi ketika nggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi. Ini ada janazatul muslim tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi, ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur, jong saya tidak nyolati, tapi sallu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi, orang yang mati bunuh diri, orang yang mati oplosan, orang mati secara enggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati karena sholat ini hakul muslim kan.
seorang muslim diantara haknya apa? Ketika mati dikafani, dimandikan, disolat. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabiroh, pas melakukan dosa besar. Dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan, kan sebab matinya karena oplosan. Ya kan terus ribet. Mau disolati oleh, apalagi misalnya kita ketua ulama, punya terkenal wali, wah keren, mati oplosan disolati wali, kan ribet kan. Nanti yang repot malaikatnya. Itu ya, ini yang nggak kata bahaya. Saya pernah baca kitab itu yang repot malaikatnya. Itu ada yang bilang gini, orang yang punya hutang itu pasti nanti hisabnya berat, diaudit malaikat sampai bisa nyaur hutangnya. Sementara malaikat kena konstitusi, kalau Nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu harus dituruti malaikat. Nggak boleh doanya Nabi nggak dituruti malaikat. Sementara aturan Islam juga harus dituruti, bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya. Tapi nak sing dunia Pak Haris kan, nggak TNO. Nggak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris dungo sampai nangis semua maghfir lahu kan, nggak ngefek. Malaikat nggak itu, nggak sudah lah Ustaz. Tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus dituruti. Ini masalahnya kan itu. Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas. Padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang. Nah, nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali, kok wali sampai Allahumma ighfir lahu, doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada ngerepotno malaikat, sudahlah wali-wali ini tidak usah ikut nyolatin. Yang nyolati ya orang-orang nggak jelas ini, sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyeksa. Loh tapi kan sudah didoain, nggak ngefek. Karena doanya orang-orang nggak penting. Itu ada tuh di sarah Muslim itu, di sarah Muslim di bab ketika Nabi ngintikan babu qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala sahibikum. Jadi belajar fikih itu asik ya. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak ilmu ini hilang. Terus nanti takutnya lagi ilmu fikih itu direduksi sosial. Terus misalnya gini, pepe wong cilik wae kiai-kiai ra gelem nyolati. Orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik om larat ra disolati. Jajal bupati ya disolati, mergo amplopnya gede-gede kan terus ruwet kalau dianalisis gitu kan ruwet. Makanya kenapa saya harus ngomong fikih supaya semuanya itu gak didudukkan urusan sosial itu. Nah kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial, ribet. Padahal yang sering mati oplosan itu kan ngomong cilik gitu loh, karena tadi kalau wong sugih kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu. Yang mati kan yo mergo pertos macam-macam itu kan. Artinya ini kalau nggak diterangkan secara fikih, kiai-kiai yang nggak datang dikira masalah sosial kan. PP salam tempel era gede terus nggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam ini kata beberapa ulama kafatal linnas, maknanya semuanya, sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak? Karena agama ini kafatal linnas, tidak miliknya orang Arab tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia, itu orang Indonesia, orang Afrika, ya selalu ada orang alim yang kelas dunia. Seperti dulu ada Imam Bukhari, itu as-sakhul kutub ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam As-Sobyan, orang Arab ngakui kalau kitab paling sahih itu Bukhari. Mekah Madinah pun ngakui kalau kitab paling sahih Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atus itu ikut Persia. Juga bukan orang Arab. Sibawayh, jadi orang Persia. Nah, ini yang belum ada orang Malang ini, tinggal PR ini. Ya, nyusul ya. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.